맛은 치킨. 아이고 이거 어쩜 좋아. 벌써부터 입안에 군침이. Cerita diawali dengan memperlihatkan sebuah acara televisi sedang meliputi salah satu warung ayam goreng di mana pemilik warung yang baru berumur 23 tahun bernama Rumi telah sukses menjalankan usaha tersebut, bahkan sering dibuat kewalahan akibat banyaknya pembeli, di mana untuk resep pembuatannya sendiri Rumi mengaku jika hal itu sudah turun-temurun dari nenek moyangnya. 사장님, 닭을 튀길 게 아니라 남자친구랑 데이트도 하고 뭐 그래야 하는 거 아닌가요? Mengenai kondisi keluarga, Rumi yang kala itu berumur 10 tahun telah ditinggal pergi oleh sang ayah tanpa mengetahui alasannya, dan semenjak hari itu sang ibu harus bekerja keras mencari uang untuk memenuhi kebutuhan mereka, sehingga demi meringankan beban ibunya, Rumi nekat membuat warung usaha kecil-kecilan, yaitu menjual ayam goreng yang tanpa diduga dagangannya sangat laris sehingga dapat mengubah kondisi ekonomi mereka. 꿈을 향해 열심히 달려가는 청암날은 청양고추치킨 대박! Singkat cerita, kawasan yang menjadi lapak Rumi bersama para pedagang lain menjadi tidak beroperasi akibat digusur paksa oleh salah satu perusahaan kontraktor Cina, di mana Rumi yang bersikeras ingin mempertahankan warung miliknya kali ini didatangi puluhan kuli yang tanpa hati nurani berbuat seenak jidat, di mana ibu Rumi yang menyadari hal itu pun segera turun dari mobil untuk membantu, namun malah terjadi sebuah insiden yang kejadiannya seperti ini. Akibat benturan keras sebelumnya, ibu Rumi mengalami kritis hingga tak terselamatkan. Yang bersamaan dengan itu, sebuah meteor tiba-tiba jatuh dari luar angkasa mendarat tepat di area pegunungan, di mana lempengan tersebut seketika ikut terhanyut oleh air yang terus mengalir hingga menuju sumber mata air di sebuah kawasan wisata. Dan kisah akan berfokus kepada seorang pria parubaya bernama Sin. Ia yang secara tak sengaja meminum air yang terkontaminasi dari lempengan meteor, menganggap jika sumber mata air di tempat tersebut telah tercemar oleh racun berbahaya. Namun warga sama sekali tidak peduli dengan apa yang dikatakan olehnya saat ini. Tibanya di tempat kerja, Sin yang merupakan hansip di sebuah perusahaan selalu mengawali pagi hari dengan meminum kopi bersama rekan kerja wanitanya. Ia mengaku sering mengambil kopi gratis yang sebenarnya untuk pengunjung dan tidak diperbolehkan bagi mereka. Namun karena Sin selalu main rapi, dirinya tidak pernah satu kali pun ketahuan oleh si bos. Bahkan kali ini sudah mengantongi tisu toilet untuk dibawa pulang ke rumahnya. Memasuki jam pulang, Sin mendapati temannya tengah dimarahi atasan akibat ketahuan mengambil kopi, di mana si wanita yang terinspirasi oleh Sin untuk pertama kalinya mencolong malah membuat kesalahan karena mengambil dalam jumlah banyak, sehingga Sin yang tak ingin ikut terlibat dengan cepat meninggalkan area perusahaan. 양반아, 그걸 그렇게 당연히 싫어하지. Saat sedang minum tuak di depan toko, Sin yang mengerang kesakitan akibat meminum air dari pegunungan tidak dapat lagi menahan rasa sakitnya, dan sesuai judul film yaitu psikokinesis, tanpa sadar Sin telah mengubah kondisi benda, bahkan mengangkat apapun yang ada di sekitarnya. Pemilik toko yang menyadari hal itu lantas menghampiri Sin untuk menyuruhnya pulang, dan setibanya di rumah, Sin yang masih dalam kondisi mabuk berniat untuk menyalakan sebatang udud, dan karena korek api cukup jauh dari jangkauannya, Sin pun berusaha menggapainya, dan inilah yang terjadi. Di tengah kebingungan itu, Sin dihubungi anaknya yang ternyata adalah Rumi untuk mengabarkan jika ibunya sudah meninggal, sehingga Sin langsung pergi ngelayat. Yang sesampainya di tempat berkabung, Sin yang ingin tahu penyebab ibu Rumi meninggal pun tak kunjung diberitahu karena Rumi menganggap jika sang ayah hanya sekedar harus tahu mengenai kematian ini. 엄마 핸드폰에 아빠 번호 있길래 연락한 거예요. 아빠니까.
Tak berselang lama, para kuli yang menjadi penyebab Ibu Rumi meninggal juga datang untuk berbelasungkawa. Mereka dipimpin oleh Min yang seolah merasa tidak bersalah atas perbuatannya, di mana seorang pengacara muda bernama Samsul mengancam akan membawa kasus ini ke pengadilan, sehingga Min lantas segera memberikan uang sumbangan sebagai bentuk permintaan maaf. 가라고 했잖아! 그래, 빨리 가세요. 미안해요. Samsul yang baru mengetahui jika Sin merupakan ayah kandung Rumi lekas memberikan kartu nama serta mengantarnya ke lokasi warung Rumi saat ini. Ia menceritakan terkait area tersebut yang akan dijadikan tempat wisata oleh perusahaan konstruksi yang memiliki izin pembangunan, di mana Rumi bersama para pedagang lain bersatu untuk melawan demi mengambil kembali hak berjualan mereka. 룸이 책임질 거 아니면 변한 애한테 헛바람 불어넣지 마. Dalam perjalanan pulang, Sin yang menyesal telah menelantarkan keluarga 10 tahun yang lalu secara tak sengaja menggunakan kekuatannya. Ia akhirnya menyadari semua itu dan segera bergegas menuju rumah untuk memastikannya. Dan meskipun sempat gagal dalam beberapa percobaan, Sin berusaha menjernihkan pikirannya agar lebih fokus sehingga dengan kemampuan yang dimilikinya saat ini, Sin lekas pergi ke kantor tempatnya bekerja untuk menemui seorang rekan. Ia meminta pendapat terkait apakah menjadi seorang pesulap dapat menghasilkan banyak uang, di mana si rekan menyarankan agar tampil di sebuah klub malam karena meyakini jika tempat tersebut selalu menghasilkan beberapa juta won perharinya. 사카이 잘 들었네. 잘 들었어. Sesuai saran sebelumnya, Sin lantas pergi ke klub malam bermaksud melamar pekerjaan. Ia menemui bos pemilik tempat itu dan memperlihatkan sedikit kemampuannya, yakni mengangkat benda tanpa bantuan apa-apa. Yang hal itu tentu membuat si bos merasa kagum dan menerima permintaannya yang ingin bekerja di tempat ini. Keesokan harinya, Rumi yang kembali berkumpul dengan para warga setempat mulai membahas terkait pergerakan yang harus dilakukan, di mana Sin yang ikut nimbrung meminta mereka agar menyerah tentu membuat semua orang seketika menjadi kesal. Bahkan Rumi juga mengusir ayahnya sendiri yang dianggap tidak mengerti akan apa yang diperjuangkan olehnya saat ini. 그냥 가시라고 했잖아요, 좀. Tak lama kemudian, Rumi didampingi Samsul untuk menemui seorang pengacara yang menangani kasus kematian ibunya, di mana si pengacara yang sudah mendapatkan hasil otopsi merasa jika hal itu tidak cukup untuk dijadikan bukti jika ingin menuntut aksi kekerasan yang dilakukan oleh pihak kontraktor Cina, yang membuat Rumi harus mencari bukti yang lebih kuat. 일단 상황을 좀 더 지켜봐야 될 것 같아요. 그렇게 쉽게 되겠어, 거? Telah memberitahukan hal itu kepada warga, Rumi dihampiri sang ayah yang ingin berbicara empat mata, yang di sana Sin memperlihatkan kemampuannya karena merasa yakin jika apa yang dapat dilakukannya saat ini bisa menghasilkan uang untuk Rumi memulai kehidupan baru. Namun Rumi sama sekali tidak peduli dan meminta ayahnya agar lebih baik pergi seperti saat menelantarkan keluarganya. 그만하라고 했잖아요, 또! 10년 동안 마술 배우신 거예요? Di sana, Sin menceritakan terkait alasannya meninggalkan rumah 10 tahun lalu. Ia telah melakukan investasi besar kepada temannya, namun bisnis yang dijalaninya malah bangkrut dan ia pun terlilit banyak utang, yang hal itu membuatnya terpaksa memilih cerai karena tidak ingin istri dan anaknya terlibat dalam masalah. Namun Rumi tetap tidak bisa menerima kenyataan akan ayahnya yang tidak bertanggung jawab sebagai kepala keluarga. 막 싸우고 시위하고 하는 게 같아요? 나도 엄마 갑자기 그렇게 되고 나타나서 이래요. Dalam perjalanan pulang, Sin yang menyadari Min bersama anak buahnya akan pergi ke lokasi penggusuran membuatnya terpaksa harus memutar balik karena khawatir akan keselamatan putrinya, di mana Rumi yang juga mendapatkan informasi lantas meminta salah satu dari mereka agar meminta bantuan polisi, sementara sisanya menyiapkan pertahanan untuk menghadang para kuli tersebut. Tak
Tak berselang lama, Shin akhirnya datang dan berusaha menerobos masuk. Ia yang sebelumnya beranggapan jika benda mati sajalah yang dapat dikendalikan kini semakin dibuat bersemangat saat mengetahui bahwa kemampuan yang dimilikinya juga berdampak pada manusia sehingga pada situasi ini, Shin membuat semua orang termasuk Rumi keheranan akan kekuatan yang dimilikinya. Hingga tak lama, 2 orang polisi datang langsung menghentikan pertikaian dan setibanya di kantor, pihak Min dan Rumi saling berdebat untuk meyakinkan pihak kepolisian terkait siapa yang benar dan salah di antara mereka. 와서 여기서 이야기를 하고 있는 건데. 이사장님, 지금 말씀 내놔봐요. Di sana Min lantas memberikan memori berisi video yang memperlihatkan Shin sebelumnya. Ia meyakinkan polisi jika kedatangannya ke tempat tersebut adalah untuk bernegosiasi secara kemanusiaan. Namun setelah Shin datang, pertemuan itu pun seketika menjadi kacau balau akibat Shin memulai perselisihan dengan kemampuan aneh yang dimilikinya. 그거 아닌 것 같아요. 손에 안 댔어요. 여기서 하셨던 거 그대로 저한테 한번 쏴보세요. 왜 저래? Karena Pak Polisi menganggap hal tersebut hanya sebuah kesalahpahaman, ia pun menyuruh kedua belah pihak agar saling memaafkan satu sama lain. Dan setelah Rumi bersama para warga meninggalkan tempat itu, mereka seketika tertawa bahagia karena kehadiran Shin yang dianggap membawa keberuntungan dan merasa tidak perlu khawatir lagi jika pihak kontraktor kembali datang. Tepat di tengah malam, 4 anak buah Min yang berjaga di depan lokasi penggusuran dibuat ketakutan saat melihat barang-barang bahkan mobil tiba-tiba melayang menuju satu titik yang hal itu sengaja Shin lakukan yang berniat membangun sebuah benteng pertahanan. Samsul yang baru pertama kali melihat fenomena seperti ini seketika mengajukan diri ingin menjadi asistennya. Ia yang juga penasaran terkait bagaimana Shin bisa mendapatkan kemampuan itu membuat Shin jujur jika dirinya sama sekali tidak pernah mempelajari apa-apa. Dan yang ia inginkan saat ini adalah ingin menjadi sosok ayah yang baik bagi putrinya. 루미 엄마가 보내줬는지. Akibat kejadian sebelumnya, 4 anak buah Min yang ketakutan lantas menemui Min untuk mengundurkan diri. Mereka menganggap jika apa yang dilakukan oleh pihak perusahaan terhadap para pedagang saat ini telah mendatangkan karma. Namun di tengah pembicaraan itu, Min seketika dihubungi oleh atasannya yang mengundang rapat esok hari. 아니 지금 영수증을 정리하고 있었어요. 근데 사장님. 세상건설에서 점심 먹자고 하잖아. Keesokan harinya, Rumi yang baru selesai diwawancarai oleh wartawan dihampiri ayahnya yang ingin makan siang berdua. Ia sebenarnya ingin menolak ajakan tersebut, namun harus tetap melakukannya mengingat Shin yang saat ini dianggap sebagai sosok pahlawan. Dan setibanya di restoran, Rumi yang khawatir jika kemampuan yang dimiliki ayahnya memiliki dampak negatif pun mengingatkannya agar selalu memeriksa kesehatan. 그냥 좀 가봐요. 드세요. Di tempat lain, Min yang datang ke kantor pusat sesuai undangan langsung dihampiri seorang direktur bernama Hong, di mana sikap dan kepribadian Hong yang selalu berbicara menggunakan nada tinggi membuat Min sangat ketakutan. Namun sebelum memasuki pembahasan inti, Hong meminta semua petugas keamanan untuk ikut masuk ke dalam dan 왜 이래? 그만하세요. di sana Hong mengingatkan Min betapa pentingnya wilayah yang akan digusur untuk kemajuan bisnis. Ia menanyakan terkait kendala yang menghambat sampai Min tidak bisa lebih cepat membereskannya. Dan setelah mengetahui alasan yaitu kemunculan Shin si manusia super, Hong yang memiliki kekuatan mani alias cicis pun terpikir sebuah rencana untuk mengatasinya. 나쁜 사람이에요. 그 신룸이라는 아이의 아버지로. 그거 내가 파악하고 있었어요. 그 2개가 문제예요. Keesokan harinya, Shin didatangi 2 orang polisi yang bermaksud menangkapnya. Ia digugat telah melakukan pencurian kopi lebih dari 1 kali saat masih bekerja di perusahaan sebelumnya. Sehingga Shin yang sadar akan kesalahannya itu pun membiarkan dirinya untuk dibawa ke kantor polisi. 자, 묵비권 행사할 수 있고. 예, 잠깐이면 됩니다. 예. 가시죠. 아니,
Dengan fakta jika penangkapan barusan adalah perbuatan Hong yang bekerja sama dengan polisi, kali ini Rumi bersama warga harus menghadapi serangan yang lebih dahsyat, yakni ratusan polisi yang membawa serta alat berat. Ia yang tak ingin kehilangan hak mereka lantas memberikan perlawanan untuk mempertahankan garda depan, tetapi melihat ada warga yang tertimpa reruntuhan, Rumi lantas menghampirinya untuk membantu, di mana situasi yang semakin tidak terkendali juga membuat reporter televisi harus mencari titik aman demi bisa menyiarkan berita. Dan tepat saat Rumi sudah berhasil menyelamatkan si pria, bulldozer yang terus berusaha membobol garda depan pun secara tak sengaja menjatuhkan barang berat pada puluhan bom molotov sehingga dengan cepat, warga yang menyadari situasi segera menopang Rumi untuk diamankan, yang mana akibat dari ledakan barusan membuat pihak polisi kesulitan untuk melanjutkan penggusuran. Namun Kapten polisi yang didesak agar terus bertindak membuatnya tak memiliki pilihan kecuali mengikuti perintah Min selaku wakil dari perusahaan kontraktor Cina. Sementara itu, Shin yang tengah berada di ruang interogasi kepolisian didatangi Hong selaku orang yang menjebaknya. Ia yang diketahui memiliki kemampuan psikokinesis menjadikan Hong tertarik untuk menawarkan sebuah pekerjaan. Namun karena Shin hanya menginginkan hak atas kebebasan para pedagang, membuat Hong tertawa karena beranggapan jika Rumi akan dipenjarakan mulai hari ini. 왜 이래, 이 아저씨. 아마 오늘 구속될 거예요. Di sana Hong meyakinkan Shin jika protes ilegal yang dilakukan Rumi telah melanggar ketentuan pemerintah, sedangkan orang yang membuat negara menjadi lebih berkembang bukanlah rakyat biasa seperti mereka, melainkan orang kaya yang berkuasa, sehingga Hong meminta Shin agar menyadarkan putrinya untuk mengakui diri sebagai budak masyarakat. 왜 쓸데없는데 그런 재능을 썩 키고 계세요. 제가 보니까 나나, 아저씨나. Setelah Hong meninggalkan ruangan, Shin yang akan kembali dimasukkan ke dalam sel penjara secara tak sengaja melihat berita penggusuran yang sedang berlangsung. Ia yang mengambil ponsel salah satu polisi untuk kembali memastikannya, langsung menyadari jika Rumi sedang berada dalam bahaya sehingga 지금 펀주만 일하... melihat Hong baru saja meninggalkan kantor polisi, membuat Shin tanpa segan menghancurkan mobilnya. Ia yang juga dapat menggunakan kemampuannya untuk melawan gravitasi. Hal tersebut secara spontan membuatnya bisa melayang di udara. Dan meskipun sempat terjatuh beberapa kali, Hong tetap berusaha bangkit demi bisa menyelamatkan putrinya. Sementara itu, Rumi bersama warga yang berusaha menggapai atap gedung mendapati masalah lain tatkala salah satu dari mereka tertangkap hingga dibuat bergelantungan, di mana pada posisi ini pihak kepolisian sama sekali tidak ingin membantu dan justru malah semakin membuatnya kesulitan sampai akhirnya dan ya, Shin berhasil datang tepat waktu dan mengantarkan si pria ke tempat aman. Dan setelah mengetahui letak keberadaan Rumi saat ini, ia pun lantas bergegas untuk menemuinya, tetapi akibat mendarat di lokasi yang tidak tepat, Shin yang kebetulan bertemu dengan puluhan polisi pun tidak memiliki pilihan lain kecuali harus melawan mereka, di mana para polisi yang merasa menang dalam jumlah. Hal tersebut tentu merupakan pemikiran yang salah, karena saat ini Shin bisa mengatasi itu semua sehingga Rumi yang saat ini sudah sampai di atap gedung, melihat posisi Samsul yang ada di gedung sebelah hendak memberikan bantuan, ia segera menyuruh warga agar pindah menuju gedung tersebut demi bisa lolos dari pengejaran polisi. Namun secara tak terduga, sebagian polisi yang diangkut menggunakan alat berat tiba-tiba datang menangkapnya dan membuat kericuhan tak dapat terhindarkan lagi.
Tak berselang lama, Sin akhirnya datang dan langsung meminta warga agar melakukan evakuasi, sementara dirinya sendiri akan mengulur waktu dengan menghadapi para polisi. Hingga tak lama, ketegangan seketika terjadi tatkala mesin pengangkut mengalami sedikit masalah yang membuat Sin harus mengeluarkan tenaga ekstra demi memindahkan posisinya. Setelah Rumi berhasil terselamatkan, Sin segera mengantarkannya ke gedung sebelah tempat warga saat ini. Ia yang menganggap jika mereka memang sudah seharusnya tidak melawan pemerintah, lantas menemui Min untuk menyatakan kekalahannya. Namun sebelum itu, Sin yang tetap kesal kepada pria itu pun langsung memberikan satu pukulan dan menyerahkan diri untuk diamankan ke kantor polisi. Empat tahun kemudian, Sin yang terbebas dari penjara tidak ada siapapun yang menyambut kebebasannya. Hingga setelah cukup lama berjalan kaki, Samsul seketika datang langsung menawarkan tumpangan. Yang di sana, Sin cukup dibuat terkejut saat baru mengetahui jika sosok Samsul ini sudah menikahi putrinya. 거짓말했어요. 죄송합니다. 너 루미 욱하는 거 알지? 예, 잘 알죠. 괜찮겠어? Sebelum dibawa menuju ke lokasi Rumi saat ini, Samsul memutuskan mampir sejenak untuk memperlihatkan kondisi area yang telah digusur waktu itu, di mana area tersebut kini menjadi hamparan luas tanpa dijadikan apa-apa karena perusahaan Cina mengalami kebangkrutan yang membuat proyeknya harus dibatalkan. Tibanya di lokasi tujuan, Sin disambut hangat oleh warga yang tetap menghargai perjuangannya. Ia juga diterima baik oleh Rumi yang kini kembali sukses membuka perusahaan ayam goreng. Dan untuk menebus kesalahannya di masa lalu, ia pun akan berusaha sebisa mungkin agar dapat berguna bagi putrinya. Tamat, ending yang sangat membagongkan.